Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan semangat, tetap putus asa. Oke, topik pada malam ini cukup menarik seputar terkait dengan Ustadz Abdus Somad ya, yang viral di berbagai media tentunya. Karena ini adalah trending topik ya. Ini Singapura. Coba kita baca bersama bagaimana situasi dan kondisi Abdus Somad sekarang. Ustadz Abdus Somad dideportasi di Singapura dan unggah foto di ruangan bak penjara. Ini begitu ramai ya. Coba bagaimana tanggapan dari Dubes RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, menjelaskan UAS sejak awal tidak diizinkan untuk masuk Singapura lantaran tak memenuhi kriteria warga asing yang berkunjung ke Singapura. Coba bagaimana caranya Abdus Somad itu bisa memasuk ke Singapura ya. Inilah berita dari Dubes. Di imigrasinya ketika ada Ustadz ini diminta untuk kembali ke Indonesia ditolak. Nah, notulen itu sebetulnya sesuatu yang umum dilakukan ke imigrasi ya. Banyak hal, misalnya orang yang paspornya kurang dari 6 bulan, itu kan begitu kita mendarat belum lewat imigrasi kita dikembalikan. Atau ada orang yang dicurigai. Nah, setiap hari ini, apakah itu di Singapura, apa itu di Malaysia, dan di banyak negara, jadi N2L itu biasa. Jadi banyak orang. Nah, yang dalam kasusnya Pak UAS ini, Pak UAS bukan dideportasi sekali lagi karena belum masuk Singapura, tetapi diminta kembali ke tanah air karena tidak diizinkan masuk. Nah, kami tanya apa? Ya, tidak memenuhi kriteria. Apa yang tidak memenuhi kriteria? Nah, itu kan urusan keimigrasian, mereka tidak pernah membuka. Jadi itu adalah kewenangan mereka imigrasi. Di imigrasinya ketika ada Seperti itu ya pernyataan dari Dubes. Coba baca dari beberapa komentar para netizen ya. Ini juga dari Eko Kutadi. Ya, memang ini adalah orang yang kontra terhadap Abdus Somad ya. Loh, Indonesia saya bebas ngomong apa aja. Mau mencuci agama lain, gak apa-apa. Mau bilang khilafah adalah solusi, gak apa-apa. Mau bilang Rasulullah tidak berhasil mewujudkan rahmatan lil alamin, gak apa-apa juga. Kritik pemerintah juga bebas. Masa di Singapura saya dideportasi. Nah, ini komennya banyak. Twitter please your magic. Ini kejadian sepertinya di Singapura. Para orang tua yang terhormat, mohon bantuannya untuk menyebarkan video ini ke semua orang, baik itu ke Cina, Singapura, agar keluarga gadis itu tahu bahwa dia sedang dibully. Jadi banyak komentar-komentarnya. Ini dari Fadlizon ya. UAS adalah warga negara Indonesia terhormat, seorang ulama dan intelektual. Kejadian ini penghinaan, sangat tak pantas pihak Singapura memperlakukan UAS seperti itu, termasuk dideportasi tanpa penjelasan. Dubes RI di Singapura harus menjelaskan peristiwa ini dan tidak lepas tangan. Ini dari berbagai komentar netizen bahwa seolah-olah Ustadz Abdus Somad itu dimarginalkan begitu kan. Tapi begitu banyak yang mendukung atau pro terhadap Abdus Somad Ustadz Abdus Somad. Coba ini baca. Harusnya ketiga warganya, apalagi warga yang dikenal seperti UAS, diperlakukan tidak terhormat. Pemerintah perlu meminta klarifikasi sikap dubes seperti di bawah ini, sikap yang kurang terhormat, menyerah begitu saja negara besar menjaga warganya. Iya, memang perlu dikritik bahwa pemerintah harus melindungi siapapun warganya, baik yang pro dan kontra terhadap pemerintah. Dan sekarang itu beda lagi.
orang yang kontra terhadap pemerintah, orang yang pro terhadap pemerintah, maka itu adalah dibiarkan begitu kan. Jadi bukan semata-mata bahwa persoalan-persoalan di negara kita itu siapapun kita harus dilindungi ya. Dimanapun kita harus dilindungi. Apa permasalahannya kita jelaskan ke publik, apa permasalahannya, terus kemudian biar tidak tumpang tindih. Dan ini seakan-akan orang yang pro atau orang yang kontra terhadap pemerintah malah dicaci maki begitu kan, seperti Ustadz Abdul Somad dicaci maki oleh orang yang pro terhadap pemerintah, juga dicaci maki orang-orangnya, dan ini adalah jelas bahwa Indonesia tidak bisa bersatu untuk memberikan sebuah kebebasan terhadap rakyat Indonesia itu sendiri. Dan artinya bahwa persoalan-persoalan seperti ini kita harus kritik bersama pemerintah Singapura ya, tentunya begitu. Coba bacakan lagi bahwa dari pernyataan ini sebenarnya para netizen sudah banyak klarifikasi lengkap di deportasinya guru kita UAS dari Singapura, dari langsung dari UAS. Nah, ini kan please add Gov Singapura give a clarification why this all happened. Thank you for your attention. Ini dari berbagai privat. Assalamualaikum Ustadz, antum sekeluarga baik-baik saja. Anak kaget mendengar berita antum dideportasi dari Singapura. Mohon agar DPR RI mendesak Dubes Singapura memberikan penjelasan mengapa ada deportasi. Dua, berapa hari sebelum keberangkatan semua persyaratan sudah dipenuhi. ECA sudah keluarkan arrival card, semuanya rute perjalanan jelas, minivan atau HIAS 13 seater. Ini sudah disebutkan semua begitu ya dari dokumen-dokumen Abdul Somad. Maka dari kemudian pemerintah yang seharusnya mendampingi Ustadz Abdul Somad jangan lagi berbahas bahwa dulu Ustadz Abdul Somad mendukung Prabowo dan sebagainya. Tidak. Jadi ini adalah demi keselamatan warga Indonesia itu sendiri. Kita harus saling membahu satu sama lain begitu kan. Jadi proses dari deportasi dari Singapura ini jelas-jelas marginalkan orang-orang Indonesia siapapun orangnya kan begitu kan. UAS warga negara Indonesia masuk Singapura dengan dokumen lengkap tapi tanpa penjelasan apapun kemudian dideportasi. Bahasa Kedubes RI tidak diizinkan masuk karena tidak memenuhi kriteria. Lantas apa gunanya ada negara kalau tak mampu melindungi warganya? Baca Alin 4 Undang-Undang 45. Ya memang begini ya bahwa persoalan-persoalan yang kadang kita yang ada di Indonesia dan Singapura kadang memang tidak berbeda begitu kan. Kalau Indonesia kan negara demokrasi ya bebas mau ngapain kita bebas. Mungkin dari Singapura itu ada kriteria yang masuk ke sana. Dan bahkan Dubes menyatakan bahwa tidak diizinkan, bukan dideportasi. Nah, ini adalah Dubes ini seakan-akan harus memberikan klarifikasi, tidak hanya klarifikasi seperti itu. Apa alasannya dan kemudian memberikan apakah Ustadz Abdul Somad ini adalah berpengaruh di sana atau berpaham radikalisme atau terorisme. Dan ini adalah harus diperjelas karena memang bisa jadi ada aduan-aduan dari Indonesia ke ke imigrasi yang ada di Singapura. Tentu ini menjadi catatan penting bahwa kita harus melindungi siapapun rakyat Indonesia berada dimanapun, kita harus saling bersatu. Bagaimana caranya adalah saling bantu-membantu kan seperti itu sebenarnya. Maka kemudian dari ini pernyataan dari ini masuk Singapura kriterianya apa sih? Apakah harus koruptor, punya masalah hukum khususnya keuangan, money laundry? Ini kritikan dari para netizen. Apa sihnya?
Lah, terus fungsinya dia apa sebagai perwakilan pemerintah di Singapura jika ada rakyat diperlakukan tidak semestinya? Ya iya, memang harus diperlakukan yang sama begitu kan. Heri Suwondo dan Ed Dabirno Boni tahu sendiri bro, rezim Jokowi mengerti Undang-Undang 1945. Selain pasal yang berkaitan dengan PKI, ini menandakan kalau rezim Jokowi rasa PKI. Bukan rasa, tapi benar. Usir duta besar Singapura untuk Indonesia. Ini bakal diboikot nanti. Karena memang pendukung UAS sangat banyak ya. Bukan tidak banyak, sangat banyak, jutaan malah. Tarik pulang kampung Dubes RI untuk Singapura, jangan sampai di sana cuma wisata. Di sini letak bagaimana pemerintah rekam ini bertindak partisan, dipecah belah warga negara sendiri, tidak bertindak sebagai pemersatu. Cina masuk Indonesia, Dubes kadang dikondisikan tidak bisa dijumpai siapapun, langsung diberangkatkan ke tujuannya. Rusak sudah kejadian tidak berlaku bagaimana semua warga negara Indonesia, keadilan berlaku bagi kelompok dan pengikutnya masing-masing. Ya memang seharusnya ya bangsa Indonesia itu sebenarnya harus maju begitu kan. Ini Ustadz Abdul Somad mengaku dideportasi dari Singapura, padahal dia datang ke negeri Singa itu untuk berlibur. Kenapa sampai dideportasi? Nah ini menjadi pertanyaan publik bahwa sampai hari ini belum ada klarifikasi dari Dubes bahwa yang hanya klarifikasi adalah bukan dideportasi tapi tidak diizinkan. Ya sama aja bahwa hal-hal seperti ini kita harus lindungi Pak Dubes. Nah, Kemlu bisa jadi pontang-panting menjelaskan ke publik soal fenomena unik ini. Lagian Singapura hanyalah negara kecil, kenapa terlalu dihormati Amerika? Presiden Amerika jemput PM Singapura, lah biasalah. Nah ini penjelasan Dubes RI Singapura bahwa UAS tidak izinkan masuk ke Singapura dan alasannya diminta ditanyakan ke Dubes Singapura di Jakarta, menyerah. Ya seakan-akan Dubes itu menyerah begitu disuruh tanyakan di situ kan. Ya seharusnya tanyakan dulu yang fake baru klarifikasi kan ya. UAS ditahan, imigrasi Singapura mau dideportasi, ada apa? Nah, ini kan banyak orang bertanya hal seperti itu. Kita doakan Ustadz kita semua, Ustadz Abdul Somad, selamat dari makar musuh-musuh Allah SWT. Yang ada di Singapura bisa melihat kondisi UAS langsung. UAS termasuk dalam target berikutnya setelah Syekh Ali Jabir, Tengku Zulkarnain, Ustadz Maher yang juga ada keanehan dalam wafatnya. Ini foto Ustadz Abdul Somad. Jadi apa ya, Dubes RI Singapura UAS tidak dideportasi tapi tidak diizinkan masuk karena tak penuhi kriteria. Padahal Ustadz Abdul Somad sudah jelas, sudah membaca semua apa yang diberikan oleh Immigration Singapura. Nah, ini lah Eko Kuntadi memang orang yang kontra ini. Menolak kedatangan Abdul Somad. Ini Fadlizon UAS warga negara Indonesia terhormat, perlakuan Singapura tak pantas. Ini menurut Fadlizon. Coba kita baca bagaimana beritanya oleh Fadlizon. UAS warga negara Indonesia terhormat, perlakuan Singapura tak pantas. Ustadz Abdul Somad UAS mengaku dideportasi dari Singapura. Anggota Komisi 1 Fadlizon mengecam perlakuan terhadap UAS. Wakil Ketua Umum Gerindra itu menilai langkah deportasi UAS merupakan bentuk penghinaan. Fadli mengatakan langkah Singapura mendeportasi UAS sangat tidak pantas. Lebih lanjut, Fadli meminta Dubes RI untuk Singapura mencari tahu apa yang terjadi dengan UAS. Dubes RI di Singapura harus menjelaskan peristiwa ini dan tidak lepas tangan, ujarnya.
Sebelumnya, UAS mengunggah foto di akun Instagram resminya @abdussomad official. UAS tampak menggunakan masker dan topi dalam ruangan itu. Ada juga sebuah video yang diunggah UAS di dalam ruangan itu. Ruangan tersebut tampak berwarna putih dan terdapat besi atasnya. Dia tidak menjelaskan detail mengapa berada di dalam ruangan itu. UAS mengaku akan memberi penjelasan lengkap. Pihak Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham sedang menelusuri kabar. Itu belum dijelaskan detail apakah benar UAS dideportasi Singapura maupun penyebarannya. Ya, banyak ya memang dideportasi ini. Banyak komentar dari Fadlizon. Ya. Negara bangsat dan barbar nggak tahu aturan. Salahnya di mana? Menolak tanpa penjelasan. Kita nggak punya tendensi apa-apa setiap ada warga negara Indonesia yang diperlakukan tidak sepantasnya oleh negara lain. Kemenlu harus tanyakan soal ini pada negara yang bersangkutan. Ini salah satu tugas Kemenlu, memberi perlindungan pada warganya yang berada di luar negeri, bukan malah diam. Ya, kesimpulannya bahwa siapapun yang punya kebijakan dalam ini perlu kebersamaan, dalam artian membangun kebersamaan. Rakyat-rakyat Indonesia harus diatasi betul, jangan hanya diam, dan Kemenlu harus betul-betul menemukan titik temu itu biar masyarakat Indonesia tidak tidak tumpang tindih baik yang pro dan kontra. Orang yang kontra pasti dia akan tertawa, orang yang pro pasti akan dia sengsara. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita viral setiap harinya. Jangan semangat, tetap putus asa dimanapun para netizen berada. Salam inspirasi dan salam inspirasi bagi kita semua.